Halo teman-teman sekalian, kita berada di Citra Indah City, Cibubur, kota nuansa alam yang terletak di wilayah Bogor Timur, Jonggol, Cibubur atau Timur Cibubur. Kita mengenal Ciputra, salah satu tokoh entrepreneurship yang memiliki visi yang mantap ke depan. Indonesia setelah kemerdekaan seperti sebuah fajar yang mulai merekah bagi Indonesia baru yang adil dan makmur. Alam raya anugerah Tuhan bagi Indonesia serta sumber daya manusia yang melimpah telah membuka peluang-peluang bisnis yang luar biasa. Grup Ciputra ingin berperan serta membangun negeri ini dengan membangun sebuah grup usaha properti yang berkelas yang terletak di Timur Cibubur, Jonggol, Bogor Timur. Luar biasa, ini tampak dari perumahan di Citra Indah City. Misi dari grup Ciputra, apa yang mereka akan lakukan, yaitu menjadi terdepan dalam bisnis properti. Ada taman-taman City Park yang dibangun sedemikian rupa dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni, yang menyebabkan perumahan ini semakin representatif untuk dihuni. Satu kata bagi Pak Ciputra, amazing. Strategi yang dia bangun dalam mengembangkan bisnis ini yaitu melihat lahan-lahan yang kosong dan melakukan langkah-langkah efektif, memanfaatkan sumber daya manusia yang unggul, berani, serta memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk membawa perubahan, penuh dengan motivasi dan mampu bekerja keras. Tapi juga menarik kerjasama setiap anggota organisasi dalam mengembangkan usaha bisnis dengan upaya yang tanpa batas atau bahkan melampaui setiap batas dan sekat organisasi. Keren. Kita lihat lokasi ini teman-teman. Ada City Park, juga ada telaga ya atau danau yang menyebabkan pemandangan baik pagi, siang dan sore menjadi sangat menyejukkan. Citra Indah merupakan perumahan yang dikembangkan oleh grup Ciputra. Kalau mendengar Ciputra, pastilah sudah terpercaya. Laris manis, lokasi yang strategis, dan dipastikan perumahannya laku keras. Informasi dari pemerintah setempat, bahkan juga dari pemasaran atau bagian developer, pada tahun 2020 rumah yang sudah dibangun 24.000 sampai 25.000 unit rumah sudah terbangun. Mulai dari rumah yang subsidi, ada juga rumah yang bersubsidi oleh pemerintah, sampai pada perumahan-perumahan yang elit. Ada perumahan-perumahan dengan tipe-tipe Eropa, perumahan Sakura dengan tipe-tipe Asia, Jepang, model-model rumah ala Jepang. Kita bisa lihat juga di lokasi ini. Dan ada
pembangunan-pembangunan yang terus berlangsung. Tapi yang menarik bagi saya teman-teman, fasilitasnya keren banget. Taman penting sekali bagi perkembangan komunitas atau organisme yang ada. Seperti yang kita lihat nih, ada danau, ada pohon-pohon di dalam perumahan, menyebabkan kita menjadi segar. Kita juga termotivasi atau semacam terinspirasi hal-hal yang positif karena berada di lingkungan yang sehat. Tidak jauh dari Jakarta, jarak tempuh 1 jam dari Jakarta. Apalagi ada pembangunan tol Cilengsi, Cimanggis sampai ke Cikarang. Bahkan ada tol tahap berikutnya yang Puncak 2. Wah, keren. Citra Indah City. Yang menarik lagi, anak Tuhan, si putra, anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Perjanjian Allah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Demikian perjanjiannya kepada Yosua dan kepada Musa. Teritorial, keturunan, dan setiap orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Amazing. Orang-orang yang percaya Tuhan, manakala ada orang yang memberkati, Tuhan yang akan memberkati orang yang memberkati tersebut. Keren. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seringkali kita berpikir jalan saya sudah tepat, tapi kalau bukan dalam kehendak Tuhan, akan berujung mengecewakan. Perjalanan hidup tidak selalu mudah. Tantangan dan pertentangan tak bisa dihindari. Tetapi sebagai orang yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika dalam pencobaan, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar. Kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir, yang terus mengalir, menyejukkan dan menyegarkan kita. Masa depan Tuhan persiapkan bagi kita. Press on toward the goal. Maju terus menuju sasaran Anda. Gapai cita-cita kita. Sebab kita tidak berjalan sendirian. Nikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan habiskan waktu, energi untuk hal-hal yang sia-sia. Lakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kembangkan kapasitas. Maksimalkan potensi. Sembari terus beribadah kepada Tuhan. Hal-hal baru akan menjadi bagian dalam hidup kita. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa.
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu sekalian. Hidup ini jangan disia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari gunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 23, Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan bahkan ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapiku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku komitmen diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman sekalian, hidup dalam keluarga Tuhan sangat menyenangkan. Bagaimana Tuhan menggembalai kita sebagai domba-dombanya di padang. Ia menuntun pada air yang sejuk, pada rumput yang segar. Dia bertanggung jawab mengembalakan kita. Dia memelihara dan mencukupkan seluruh kebutuhan domba-dombanya sesuai dengan kehendaknya, bukan keinginan domba-dombanya. Ia digambarkan dalam Mazmur 23. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Sang gembala memberi kenyamanan bagi domba-dombanya. Sebagaimana dalam kitab Ulangan pasal 32. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah. Bahkan di tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa. Tuhan menuntun domba-dombanya untuk hidup di jalan yang benar, tidak tersesat.